Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-77 Paspampres, rangkaian kegiatan digelar mulai dari upacara peringatan hingga atraksi memukau dari para prajurit Paspampres. Ya, pemirsa, bertempat di Mako Paspampres Jakarta Pusat, peringatan Hari Bakti ke-77 Paspampres digelar. Dalam kegiatan ini, para prajurit Paspampres pun turut unjuk gigi dengan melakukan berbagai atraksi demonstrasi ketangkasan, mulai dari atraksi bela diri, demonstrasi tim deteksi, demonstrasi rangkaian VVIP, serta ketangkasan prajurit Paspampres lainnya. Serangkaian upacara bakti Paspampres ini merupakan bagian dari pembinaan tradisi dan aspek kultural yang bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan terhadap kesatuan, memotivasi semangat pengabdian prajurit dan menciptakan rasa kebersamaan sebagai keluarga besar Paspampres. Mirsa, tahukah Anda, di balik tugas seorang presiden yang berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia melaksanakan tugas kenegaraan, ada pasukan pengamanan presiden yang harus menjalankan amanah luar biasa, yakni menjaga keamanan kepala negara. Namun seperti apakah sebetulnya tugas dan juga tanggung jawab Paspampres? Saya akan ajak Anda mengenal lebih dekat Paspampres dengan berdialog bersama dengan Komandan Paspampres Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko. Selamat siang, Dan. Apa kabar, Dan? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Dan. Ini lagi hafal atau lagi apa nih, Dan? Biasa, Mbak. Kita kalau ada permasalahan, ada diskusi kita di sini, Mbak. Jadi tempat ini sejak pandemi kita gunakan buat diskusi. Ya, jadi sambil ngopi nih, Mbak. Wah, enak nih, Dan. Sejuk tempatnya. Biasanya bikin lebih fresh ya, Dan, ya? Insya Allah seperti itu. Dan ini mumpung saya lagi ada di markasnya Paspampres, mumpung sama komandannya juga, saya izin dong, Dan, pengen lihat keliling-keliling, Dan, pengen tahu ada apa aja sih fasilitas di markas Paspampres. Boleh ya? Boleh. Yuk, kalau gitu kita langsung jalan-jalan Ya, mari. Yuk. Oke, perasisten, saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Yuk, stay waspada. Iya. Dan kita muter-muter kayak gini, Dan. Oke, Mbak, kita kayak naik bugi, Mbak. Wah, Nanti saya ajak keliling-keliling lah pokoknya. Istimewa nih kalau gini ceritanya. Izin, Dan. Iya, Dan. monggo. Ya. Nah, ini markas komando saya, Mbak. Ini markas komandonya, Dan? Iya. Jadi lantai bawah ini untuk komandan sama wadan, lantai kedua buat para asisten, lantai ketiganya ada detasemen komplek. Di dalam makon ini juga ada tempat fitness, Mbak. Ada fitnessnya? Ya. Wah, lengkap ya, Dan? Lengkap, Mbak, tempat fitness. Nanti Mbak bisa lihat lah. Selain ada Mako nih, Dan, tempat yang melakukan koordinasi gitu ya dengan anggota Paspampres semua, ada apa lagi dari fasilitas di sini, Dan? Di sini semua satuan Paspampres ada dua tempat. Yang pertama di Tanah Abang 2 ini, yang kedua adalah di Bogor, Pak, di Lawang Gintung. Oh, di Bogor juga ya, ada? Di Bogor ada satu grup dengan dua detasemen, yaitu satu detasemen musik dengan detasemen latihan. Detasemen musik? Ya. Kok ada, Dan? Jadi kita punya detasemen pendukung ada 9, Mbak. Salah satu detasemen musik. Jadi kalau Mbak lihat seperti ke acara-acara kenegaraan menggunakan musik, itu dari detasemen kita, Mbak. Jadi kita ada dua tempat, sebagian besar semuanya di Tanah Abang 2, sebagian lagi ada di grup C. Selain detasemen musik, ada 9 tuh, Dan. Apalagi tuh, Dan? Jadi ada ini salah satunya skadron apa namanya? Donkapser. Ya, Donkapser. Terus ada detasemen Bekang. Nah, ada di sini ada Denpal. Ada Densik, detasemen deteksi, detasemen peralatan, ada detasemen komplek, detasemen kesehatan. Dan itu semuanya berlatih setiap hari? Iya, itu satuan pendukung kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh pelaksananya kan grup A, B, C, dan D. Ya. Ya, didukung sama detasemen pendukung tersebut. Dan prajurit saya ada 3.140 orang, Mbak. 3.100? Ya. Semuanya di sini? Ya, sebagian besar di sini. Sisanya ada di Lawang Gintung itu. Banyak banget ya, Dan, ya? Iya, karena kita sekali naik itu bisa 1.000, Mbak. Sekali melakukan pengamanan? Iya, sekali kegiatan keluar itu bisa 1.000. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan besar seperti kayak KTT G20. Ya, kemarin KTT kita melibatkan 4.000 orang kurang lebih. Kalau 4.000 dengan 3.100 di sini berarti 900 tambahan lainnya? Kita hanya terlibat 1.200, sisanya BKO, Mbak. Oh, BKO. BKO dari Kostrad, dari Marinir, dari Pasgat, maupun dari Kopassus.
kemampuan yang dimiliki oleh Pas Pampres adalah harus bisa menembak, dan Oh, betul ya? ya kita harus satu kemampuan pribadi, harus punya kemampuan, salah satunya menembak, bela diri, dan fisik yang prima. Ini yang dikejar. Makanya syarat masuk kita salah satunya mahir dalam menembak, bela diri, tadi minimal dia punya sabuk hitam. Ngomongin soal menembak, dan saya mau dong ngeliatin latihan tembaknya, boleh ya? Oke, Gimana? kita Langsung ke sana yuk. kita mampir ke lapangan Boleh, tembak. yuk. Ya. Jadi ada berapa lapangan tembak? Kita dan punya lapangan tembak 3 Mbak, 2 di indoor, 1 di outdoor. Ini lapangan tembak 2 yang biasa dipakai untuk tembak reaksi. Oh, coba Jadi sedikit. nembak itu kemampuan pribadi Mbak, nggak bisa diwakilkan. Latihan sendiri ya? Iya, jadi saya harus cari-cari waktu untuk pelatihan. Jadi kadang malam, ya kadang sore, kadang saya Sabtu atau Minggu, di mana saya ada waktu. Iya, kebetulan saya sering tinggal di dalam, jadi saya tinggal jalan nggak jauh, kita bisa latihan. Latihan. Iya. Frekuensinya dalam seminggu biasanya berapa kali dan latihan? Saya usahakan minimal saya bisa nembak seminggu bisa 2 atau 3 kali Minimal. minimal. Sekali tembakan itu berapa peluru, biasa selongsong peluru yang bisa dihabiskan, dan Ya karena satu kotak ini Mbak, satu kotak. ya 50 biji, 50 butir minimal lah. Nyampenya ke yang mana tuh, dan yang target tengah? Ini kita biasanya tembaknya double tap Pak, tam-tam, 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 tam-tam. Jadi Apa kita tuh bisa artinya? Oh, double tap double tuh tap masing-masing dua butir. 2 butir. Untuk tahu kira-kira nyampe di tengah-tengah tujuan atau enggak, atau seberapa Ya. jauh gitu ya. Ya, jadi untuk mematikan itu kalau sekali tembakan mungkin belum yakin, tapi biasanya 2 kali tembakan. Oh. Tam-tam itu kalau sekali mungkin kenanya tidak tepat, yang kedua mungkin bisa. Tepat. Ya, Makanya kenapa jadi 2 kali ya tembakan? biasanya seperti itu. Oke, siap. Saya mau lihat dong, Dan. Izin ya, Dan. Pakai ini ya, Dan ya? Ya, Oke. Ini yang bolong-bolong ini, Dan. ya, ya. Harusnya masuk sini Mbak, yang bagus nih. Masuk di sini, ini yang Ya. bagus. Ini yang kena ini, Dan. Ya, ada nilainya Mbak, ABCD itu. Yang paling bagus nilai A. Paling bagus nilai A. Wow. Tapi susah sekali, Dan, untuk bisa melakukan gerakan dengan Iya, sambil butuh latihan makanya. Karena dia harus bergerak, nembaknya nggak urut. Kanan, kiri, kanan, kiri. dan itu harus dilakukan oleh setiap anggota Pas Pampres Harus, setiap harinya. harus. Ya, karena kan pegangannya senjata. Dia harus kuasai senjata itu. Dan juga melakukan pengamanan terhadap Iya. kepala negara ya. Betul. Kalau gitu saya mau lihat ruangan yang lainnya dong, Dan. Nah. Fasilitas yang lain boleh ya? Dan, Mbak nggak nyoba dulu? aduh, nggak ada. Makasih, Dan. Saya Biar tahu penakut orangnya. gimana sulitnya kalau nembak itu Mbak. Makasih, Dan. Saya penakut orangnya. Jadi semenjak komandan dipilih, ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menjadi komandan Pas Pampres. Dari perjalanan 6 bulan ini, tantangan apa sih, Dan, yang paling berat sebetulnya, Dan? Ya banyak sekali sih Mbak. Tapi yang paling jelas ini masa saya pada saat saya jadi masuk pertama. Mungkin HP gadget belum terlalu seperti sekarang Mbak. Tantangan paling berat sekarang adalah bagaimana prajurit kita bisa fokus. Mana kapan dia bisa fokus pada tugas dan dia bisa bermain santai dengan handphonenya. Ini tantangan paling berat Mbak. Baik semua. Nah, yang kedua saya ingin sekali meningkatkan profesionalisme prajurit saya. Ya, kami masih sangat butuh latihan dan latihan. Karena tidak ada prajurit yang hebat, yang adalah prajurit yang terlatih. Terlatih. Nah, sedangkan di Pas Pampres ini tidak boleh ada kata ulangi, Mbak. Tidak boleh ada kata ulang. Ulangi. Kenapa? Karena kalau sudah kejadian, sudah selesai, Mbak. Tidak bisa diulang lagi. Jadi kita tidak boleh semuanya asal-asalan bekerjanya. Tidak boleh rutinitas, tidak boleh ambil risiko. Dan harus zero mistake ya, Iya. nggak boleh ada kesalahan. Sekali kita salah tidak bisa diulangi lagi, Mbak. Betul. Makanya tidak ada kata ulangi. Makanya dipersiapkan sebaik mungkin supaya itu tidak terjadi. Nah, memang jadi seorang Pas Pampres itu ya yang membuat stres ini kan kita tidak tahu kapan itu ancaman akan datang, Pak. Betul. Kapan waktunya, di mana dan bagaimana. Yang ada kita selalu siaga. Makanya kita selalu waspada, yaitu tadi. Motonya kita harus waspada. Kenapa? Kita tidak tahu kapan ancaman itu akan datang. Tapi manakala ancaman itu datang, kita harus selalu siap. Tapi kalau misalnya kita ingat, dan dalam setiap kunjungan Presiden itu seringkali Presiden tuh menyapa warga. Bahkan kalau kita ingat di pernikahan Mas Kaisang dengan Mbak Erina kemarin, dalam kirap dari Loji Gandrung menuju ke Pura Mangkunegara di 3,5 kilometer itu ribuan warga menyemut berusaha untuk menyapa Presiden dari jarak dekat. Itu bagaimana pengamanannya, tantangannya kan luar biasa sekali, Dan. Ya, itulah pengamanan VVIP itu tidak hanya dikerjakan oleh Pas Pampres. Jadi kita berbagi dengan wilayah, dalam hal ini Kodam.
Ya, Pas Pampres hanya bertugas di ring satunya saja. Tapi ring 2, ring 3 itu Pangdam dan Kapolda yang bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga kita dibantu oleh Pamtirai wilayah untuk pembatas. Tapi di ring satunya adalah tanggung jawab kita. Jadi kerjasama yang baik, berkoordinasi yang baik dengan wilayah, dan pada saat kegiatan pernikahan itu memang ada satgas, Mbak. Karena langsung Panglima TNI bentuk satgas, dan kami yang membentuk satgas juga, baik satgas yang di Jogja maupun satgas yang di Solo. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada saja dan orang-orang yang berusaha untuk menerobos. Kita ingat waktu di G20 kemarin ada salah satu orang yang begitu excited bertemu dengan presiden dan bahkan bikin konten gitu ya. Akhirnya menerobos gitu kan. Bagaimana kemudian itu upaya-upaya tersebut bisa dicegah? Apalagi ketika presiden menyapa warga di tengah pasar, misalnya kerumunan. Bagaimana Pas Pampres kemudian melakukan penjagaannya? Ya, yang pertama kembali tim advance itu harus menyiapkan lokasi dengan sebaik-baiknya. Artinya, contoh misalkan kita akan kunjungan ke pasar, Mbak. Jadi pasar sebelum kita datang sudah di steril, terutama seperti pasar yang biasanya seperti di tempat-tempat tertentu kan ada pisau atau alat-alat pisau benda-benda tajam, itu sudah kita amankan dulu. Yang kedua, kita koordinasi dengan wilayah untuk gelar Pamtirai. Yang ketiga, kita membuat satu sistem di mana Bapak bisa berkomunikasi dengan menyapa masyarakat, tetapi juga kita bisa mengamankan beliau. Karena memang beliau paling suka bersapa dengan masyarakat. Ya memang kerja keras buat kita. Tapi kita akan juga ikut senang manakala Bapak juga nyaman dan senang bisa nyapa masyarakat. Memang luar biasa, Mbak. Nyaman dan aman. Siap. Susah dan Nah, nggak mudah. aman dan nyaman tuh berarti kerja keras, Mbak. Karena bertolak belakang, aman belum tentu nyaman. Betul. Nyaman belum tentu aman. Betul. Karena aman dan nyaman tidak bisa berteman, Mbak. Kalau aman pasti kurang nyaman, kalau nyaman pasti kurang aman. Nah, itu kalau mau aman dan nyaman, ya itu pasti kerja keras. Kita harus kerja keras supaya Bapak bisa aman dan nyaman. Nah, kalau kita ingat juga ketika G20 kemarin, itu negara-negara yang luar biasa, negara-negara powerful, ekonomi terkuat, 20 negara ekonomi terkuat itu datang. Bahkan ada beberapa tamu negara juga diundang oleh Presiden dalam acara G20. Bagaimana pengamanan dilakukan, Dan? Jadi pengamanan KTT itu persiapannya bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, Mbak. Kita persiapannya dari awal tahun sebelumnya. Atau mungkin akhir tahun kita sudah mulai persiapan, menyusun. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengakhiran. Makanya itu kita laksanakan persiapannya mungkin dari awal tahun sampai pelaksanaan bulan November. Bertahap, bertingkat dan berlanjut, berkoordinasi dengan satuan jajaran atas. Karena itu ada satgas besar, kogas besar yang langsung di bawah Panglima TNI. Ya, jadi kita bagian kecilnya saja, Mbak. Sebenarnya kita bagian ring satunya saja, tapi ring satu itulah yang tepat acaranya, yang menjadi beban kita. Yang paling penting justru. Betul, makanya orang melihatnya kok semua 2 hari, tapi latihan kita tuh mulai dari awal Januari, Pak, kita persiapannya luar biasa. Di mana kita menerima BKO kurang lebih hampir 3.000 orang. Untuk mengelola 4.000 orang ini kita kelola, kita latih, kita siapkan untuk menerima kegiatan KTT. Alhamdulillah semuanya berjalan aman, lancar, dan tidak ada komplain dari kepala negara. Dari sini kita bisa belajar bahwa keikhlasan dalam menerima penugasan serta passion dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya menjadi kunci kesuksesan kita dalam menjalankan tugas dimanapun kita ditempatkan. Akhirnya saya Lady Marina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh diminum lagi ya?